Dokter spesialis paru konsultan Dr. Erlina Burhan MSc SPPK mengatakan kasus reinfeksi atau infeksi ulang COVID-19 varian Omicron cenderung banyak terjadi pada orang yang sudah divaksinasi. Demikian kata Erlina dalam diskusi daring bertajuk Super Immunity on COVID-19 What and How pada Sabtu 22 Januari 2022. Erlina menjelaskan reinfeksi COVID-19 terjadi karena salah satu sifat varian Omicron yakni escape immunity atau bisa menghindari dan mengelabui sistem kekebalan tubuh. Akibatnya, banyak orang yang sudah divaksin COVID-19 sekalipun masih bisa terinfeksi, termasuk mengalami reinfeksi COVID-19 Omicron. Namun, walaupun terkonfirmasi positif COVID-19, tetapi orang yang sudah divaksin ini gejalanya umum ringan dan sebagian besar tanpa gejala. Menurutnya, hal ini harus digarisbawahi untuk melawan narasi yang mengatakan vaksinasi tak bisa mencegah kena Omicron. Karenanya, kata Erlina, super immunity baik yang hybrid immunity atau imunitas kombinasi dari vaksinasi dan pernah mengalami infeksi, maupun boost immunity atau imunitas dari vaksinasi booster sangat berperan dalam menjaga diri melawan infeksi Omicron ini, serta mencegah infeksi yang dapat mengakibatkan gejala atau keparahan yang berat. Reinfeksi adalah infeksi dengan strain baru SARS-CoV-2 pada individu dan telah pulih dari infeksi COVID-19 sebelumnya. Beberapa kasus infeksi ulang COVID-19 yang dilaporkan disebabkan oleh jenis virus yang berbeda. Tidak sedikit masyarakat pun penasaran kenapa orang yang sudah terinfeksi masih bisa terinfeksi kembali atau mengalami reinfeksi ini. Dokter di Departemen Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Dr. Helmia Hasan SPPKK, mengatakan reinfeksi sebenarnya bukanlah persoalan yang baru. Helmia menjelaskan ketika seseorang terinfeksi, maka akan muncul antibodi dalam tubuh orang tersebut. Bahkan pada kasus seminggu pertama infeksi COVID-19 itu terjadi, antibodi sudah mulai terbentuk. Dengan begitu, IgM, IgA, dan IgG akan terdeteksi dalam 5 hingga 15 hari setelah infeksi terjadi. Antibodi merupakan proteksi utama terhadap infeksi virus. Seroconversion rate pada infeksi SARS-CoV-2 diketahui lebih besar dari 90%. Makin tinggi keparahan COVID-19, makin cepat peningkatan titer antibodi. Karena titer neutralizing antibody berkolerasi positif dengan keparahan COVID-19. Namun, antibodi yang terbentuk atau antibodi netralitas atau neutralizing antibody seiring waktu akan menurun, setidaknya dalam 2 hingga 3 bulan setelah infeksi atau 4 hingga 6 minggu. Dengan begitu, saat antibodi sebagai sumber utama proteksi diri kita dari dalam ini melemah pada strain atau virus yang terkait, ditambah sifat varian baru Omicron ini yang bisa mengelabui imunitas akan memudahkan infeksi atau reinfeksi tetap saja terjadi.